gua baca, iya sih bener. Kalau kita sholat skriptura bener juga ya. Kalau kita pakai logika bener juga ya, gitu-gitu loh. Nah, terus dari situlah ya gua mencoba untuk memahami sendiri Bible gua gitu loh. Kadang gua pengen ngomong di sini ada Bible atau ayat-ayat, cuman kan gimana ya? Gue tuh takut terkesan kayak ngejelekin agama sebelumnya, ngerti nggak sih Jul? Kan kita kan sebagai Ya. muslimah, aku nggak mau jadi penghujat sih Jul, gitu, ngerti nggak? Cuman cuman kasihan aja orang-orang yang belum mengenal Islam lebih dekat kayak gitu, lebih cepat kayak gitu. Cuman prosesnya itu panjang. Jadi kalau misalkan kenapa gue bisa milih mualaf, itu gue mempelajari dulu Bible gue gitu loh. Gue Oke, baca-baca oke, nggak usah, dulu. nggak usah, nggak usah. Itu kita masalah mualaf itu nanti kan. Terus lu konteks si Kores, kok bisa lu nyasar ketemu dia di Bali? Padahal lu nggak ada kepentingan juga datang ke Bali ya. Waktu itu kan Kores di Bali tuh. Aduh ya Allah, itu harus diceritain. Lah ceritain dong biar penonton tahu gitu. Soalnya waktu lu mau jumpai dia di Bali, gue ingat banget tuh si Kores pesanin tuh. Kalau dia mati ya tolong gini 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 gini. Jadi dia udah mempersiapkan ketemu lu tuh seakan-akan dia mau dibunuh gitu. Iya. Ya jadi pokoknya gue ketemu lah ya, janjian sama dia nih ya. Gue tuh Nggak, masih kenapa lu ke berusaha. Bali gitu? Pertanyaan gue kenapa lu ke Bali gitu? Kenapa gue ke Bali? Ya karena pada Iya. waktu itu gue masih penasaran. Gue masih penasaran juga sama Kenapa nggak dia lewat gitu. telepon aja gitu? Kenapa harus datang ke Bali yang notabene harus keluar keluar ongkos? Oh iya, jadi sebenarnya gue dari situ gue jadi mulai ngefans tuh sama cara dialog dia pada waktu itu, gitu sih awalnya dari situ. Jadi ngefans tuh gue pada waktu itu. Terus pas gue bilang gue ngefans sama dia, terus gue tuh suka donasi gitu loh. Ya, lu nyawer nyawer ke tempat dia waktu itu. Jadi gue tuh donasi kan gope sejuta gope gitu. Gue nggak pernah donasi di bawah gope lah ya. Pernah deh yang 300 gitu dulu lah ya. Nah Iya, itu ya, itu karena kita cukup mengejutkan juga gitu. Ini siapa gitu kan? Jarang-jarang Kores ada yang donasi soalnya. Yang ya Allah, ya itulah ya. Jadi gue nggak tahu nih, gue tertarik dengan cara dia ngecounter malah gitu loh. Maksudnya jadi gue ngefans sama dia nih. Terus udah gitu ya gue apa ya, aduh tidak boleh ini tembok gue tinggi ya kan. Kita berbeda keyakinan, nah kan kayak gitu. Gue anak Tuhan, dia anak iblis, nah kan gitu dulu ya. Dulu. Nah, terus apalagi Jul? Enggak, lu ngapain ke Bali gitu? Habis itu kan lu habisin duit tuh. Lu nyawer dia, masa ngapain gitu? Kenapa nggak lu beli cilok aja kayak atau makan gitu kan? Gue bingung gitu. Gimana ceritanya lu nyawer angkanya lumayan untuk seseorang yang lu nggak kenal, ya terus lu datangi ke Bali gitu kan? Itu apa sih tujuan lu sebenarnya itu? Memang pengen ketemu atau memang ingin celakai gitu dulu awalnya? Oh, sebenarnya enggak lah, kalau nyelakain enggak. Malahan Kores yang waktu itu bilang dia kan ketakutan dikira gue tuh bawa pasukan Tritung dikirain. Padahal gue itu orang orang baik itu gue. Jadi gue kesana itu kenapa? Ya banyak hal Jul, karena gue ngefans, pengen ketemu. Terus akhirnya ternyata gue jadi suka deh gitu. Oke, itu berapa kali baru sampai suka? Soalnya pertama kali lu jumpa, gue ingat banget tuh si Kores udah sibuk tuh. Jadi dia panggilin orang-orang ya teman-teman ya. Jadi teman-temannya tuh di sebelah-sebelah itu. Ya, jadi dia ketemu sama si Afifah tuh di kafe ya, di satu kafe. Teman-temannya semua ikut semua gitu. Jadi dia siap-siap kalau ada apa-apa sama dia, ya minimal ada temannya lah yang nolong gitu. Dan itu sebelum jumpa tuh udah agak panik dia gitu. Ini Iya, iya. bisa mati syahid nggak dia? Iya, ya kalau dibilang misionaris tuh di bawah ada yang ngetik ya. Dulu emang sebenarnya tujuannya ya emang supaya dia kenal Yesus aja, supaya kalau bisa ya lu tuh diselamatkan juga gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Apalagi Oke. juga apalagi? Oke, itu berapa kali ketemu? Berapa kali lu ke Bali untuk ketemu? Berapa kali ke Bali? Seminggu seminggu sekali kayaknya. Seminggu dua kali, seminggu sekali gitu sih. Iya, kok bisa gitu? Kok bisa? Ya karena pada waktu itu gue kaya raya Jul. Jadi gue bisa beli dia sebenarnya untuk dia masuk ke Katolik. Enggak, maksudnya lu juga menghabiskan tabungan lu terakhir dengan gaji lu yang kemarin pun lu semua nombok kan? Lu gunain tabungan jatuhnya kan, bukan Iya, nutup. saking gue itu ingin dia tuh menjadi anak-anak Allah gitu loh, ngerti gak sih? Karena gue percaya Tuhan gue kaya raya, jadi gue kayak aduh Tuhan ini sesat banget nih gitu. Jadi ayolah bantu gue Tuhan supaya gue bisa bantu dia untuk mengenal Engkau. Nah kan kayak gitu. Oke, Gitu. artinya tiba-tiba lu jadi suka.
Kenapa suka dengan orang yang nggak jelas gitu? Padahal itu kan musuh gitu. Iya, gue juga bingung ya, Jul. Maksudnya, menurut gue, kenapa kalau ditanya kenapa bisa suka, karena dia itu pinter, menurut gue ya. Dia itu pinter untuk menyajikan dan membawakan data sesuai fakta. Dan setiap gue itu nge-counter apapun, selalu dibahas counteran yang mematikan, yang bikin gue itu nggak bisa ngomong, yang bikin gue itu malah mikir gitu loh. Oh, Dari situ. ya. Terus lu suka, artinya lu mualaf karena cinta gitu, bukan karena ngerti dong. Ya enggak lah, kan gue kan dulunya kan bukan begitu ceritanya, lo jangan ngegoreng-goreng ya Julie. Ya kan gua nanya, ya soalnya kalau dari cerita lu kan kesannya tuh seakan-akan lu mualaf tuh gara-gara Kores gitu, bukan karena lu Enggak. percaya Sebelum Islam. justru sebelum gua ke Bali dan lain-lain tuh gua udah mualaf duluan. Nah, justru gini-gini. Nah, ya, kita mundur nih. Lu makanya jangan buru-buru, Jul. Boleh, Iya kan penonton dia buru-buru sih, gue jadi lupa alurnya. Jadi itu ya gue malu. Abis ini si Julius rese pertanyaannya, gue nggak di briefing dulu lagi. Jadi Boleh pokoknya gue menceritakan dulu lah ya. Pokoknya pas gue udah debat-debat gitu ya sama Uniriva sama Kores gitu ya, yang paling bikin gue kapok debat itu sebenarnya sama Kores waktu itu gitu kan. Suatu hari terus akhirnya gue memberanikan diri untuk gue buka Bible, pelajarin pelan-pelan, dan bener nggak sih, mungkin nggak sih, ini nggak sih, terus gue buka lah Al-Quran tuh, tahu nggak sih? Gue waktu itu nggak pakai wudhu, nggak apa ya, karena gue sejatinya waktu itu masih Kristen dan awam, dan gue ya baca-baca aja kan, Al-Quran ada terjemahannya kan. Nah setelah gue baca-baca Al-Quran pelan-pelan gitu kok lebih apa ya, lebih masuk logika yang ini gitu loh, maksudnya lebih masuk logika. Dan yang membuat gue tertarik itu adalah di Islam itu pertama kan kita kan menyembah Allah yang esa ya, satu lah ya. Nah kita nggak menyembah kita nggak menyembah Tuhan lain selain Allah gitu kan. Nah itu yang diajarin di Alkitab sebenarnya juga ada, cuman kayak agak-agak memang mungkin disalahgunakan atau dimencengkan gitu ya. Kenapa tiba-tiba kita jadi nyembahnya Yesus, kenapa bukan Allah langsung, Allah Bapa langsung gitu-gitu. Kenapa yang selalu familiar tuh, yang famous tuh Yesusnya gitu kan. Nah terus udah gitu gue baca-baca, gue jatuh cintanya itu sama Islam itu ya, Masya Allah, itu adalah konsep ketuhanan yang pertama. Yang kedua itu adalah konsep surga gitu, Jul. Jadi Oh ya, lu salah satu yang menarik itu karena nanti di akhirat suami istri akan kembali berkumpul gitu. Kalau di sebelah nggak ada mengenal lagi gitu. Di situ lu komplain ya waktu itu ya. iya di situ. Jadi gua apa namanya, di situ sama anak-anak gitu kan, kita akan berkumpul kembali, dan di surga kita bersama-sama lagi bertemu sama orang-orang yang di dunia gitu-gitu. Jadi itu, jadi gua kayak oh iya sih bener juga ya. Kita kan berdoa beribadah tujuannya mati nih. Nah abis mati ini lu mau kemana nih, lu tahu nggak gitu-gitu kan. Kalau misalkan di konsep apa namanya surganya si Kristen kan begini begitu ya kan, jadi roh gitulah ya. Nah tapi kalau di Islam kan Allah menjanjikan yang Masya Allah tuh kita bisa apa Kumpul namanya, kembali. kumpul kembali, terus kita bisa dapetin apa yang kita mau kalau Allah ridoin, kayak gitu-gitu loh. Yang gitu-gitu yang lebih luar biasanya loh itu kayak gitu. Terus nggak ada apa ya namanya ya, nggak ada hal yang susah dicerna gitu loh, jadi mudah untuk dipahamin kayak gitu. Ya jelas rewardnya gitu ya. Kalau di sebelah Iya, kan rewardnya tuh. di sebelah kan masih bingung juga gitu kan, hidup seperti roh tuh seperti apa, hidup seperti malaikat seperti apa, dengan tubuh kemuliaan yang dibilang dalam bentuk roh dan sebagainya gitu. Gue ingat lu waktu itu pernah singgung itu, dan salah satu yang jadi poin pentingnya adalah masalah kehidupan setelah kematian ya, yang Iya. lu sibuk nanya dulu ya. Iya, dulu gue sibuk bertanya itu, Jul. Oke. Terus sama Kores ya, terus lu syahadat kapan? Itu gue syahadat 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Lebih lah. 2 tahun lalu gue udah di Jakarta. 2 tahun lalu gue udah di Jakarta. Lebih. Hampir 3 Sebelum tahun. gue di Jakarta. Iya, sebelum gue di Jakarta tuh. Hampir 3 tahun ya. Terus yang gue bingung tuh gini loh, maksudnya pas abis dulu itu gue cari tahu sendiri ya, gue tuh memberanikan diri untuk cari tahu. Tapi gue waktu itu malah bilang gini loh, Jul, sebelum, jadi gini, kalau lu inget ya, gue pernah bilang bahwa gue tuh tiba-tiba ada kemauan tuh pengen beli sajadah sama mukena tiba-tiba tuh. Terus gue check out lah di Tokopedia pada waktu itu. Nah terus karena gue ingin menguji iman gue tuh waktu itu bukan berdoa ya, tapi gue ketika berangkat ke kantor itu gue bilangnya begini malah,
wah, ya Tuhan, Tuhan yang kuanggap Tuhan lah ya, mau apapun lah, pokoknya aku bilangnya ya Tuhan, jika memang Islam itu adalah agama yang benar, yang dari Tuhan, aku bilangnya gitu pada waktu itu, hari ini tolong berikan aku banyak masalah. Gue bukan minta rezeki pada waktu itu, berikanlah aku banyak masalah hari ini Tuhan, gitu. Jadi aku gitu waktu itu ngujinya. Dan ternyata pas di hari yang sama itu, ini aku telepon Kores, bener-bener telepon Kores, bertubi-tubi di kantor tuh gue dapat masalah, keluarga gue dapat masalah, jadi bertubi-tubi kayak gitu Jul. Setelah itu pun gue ke Bali kan, gue masih nggak percaya, gue masih menguji lagi nih, mencobai tau gak lo, gue menguji. Pas mau naik pesawat di bandara, itu kan apa namanya, gue mau naik pesawat tuh, terus udah hujan kan, hujan gerimis, cuman kan gue nggak mau ini kan, apa namanya, nggak mau terbang dalam keadaan gerimis atau hujan, takut mati di atas atau gimana kan, gue nggak pernah tuh kalau flight tiba-tiba terbang. Terus gue berdoa lagi, bukan berdoa deh, gue waktu itu memohon, ya Tuhan, kalau emang bener agama Islam ini adalah agama dari Tuhan yang engkau berikan yang benar, aku ingin hujan ini reda gitu. Nggak lama itu ya, Masya Allah, itu langsung berhenti. Itu paling 1 menit 2 menit dari gua ngomong. Dan nggak sampai di situ ya, nggak sampai di situ Jul. Kemudian yang keberapa nih, ketiganya itu gua ke toilet, mau ke toilet bandara. Itu masih di apa namanya, masih di Bali, di bandara Bali. Nah itu gua mau ke toilet. Terus lu tahu kan kalau di toilet itu tuh ada lambang cowok sama cewek, yang pakai rok satu, yang satunya nggak pakai rok. Itu pokoknya ada dua pintu gitulah ya. Nah itu gue ke situ tuh, udah ke situ. Terus tiba-tiba di depan gua itu, pas gua masuk itu bukan kamar mandi, demi Allah, itu tempat wudhu, tahu nggak lo? Jadi gue tuh kayak gue kayak merasa dituntun gitu loh. Jadi gue pengen nangis deh. Jadi gue nggak tahu lah ya, pokoknya gue ngerasa kayak diarahkan, dituntun. Nah sejak itu gue nggak pernah lagi menanya-nanyakan atau mencobai gitu lah Jo. Oke, waktu itu lu syahadat juga sama Ustadz Kenama kalau nggak salah ya? Ustadz Wafi. Hah? Kok Ustadz Wafi? Pertamanya sama Ustadz Wafi kan, kedua sama Ustadz itu siapa namanya satu lagi tuh? Kainama. Iya, yang secara langsung Kainama, online sama Ustadz Wafi kan? Iya. Ya, jadi lu syahadat online dulu, baru syahadat langsung dengan Ustadz Kainama. Terus, ini sering ditanya nih, ya, karena kan banyak juga yang bilang, wah nih gara-gara Kores lu mualaf gini. Seandainya nih, lu pisah sama Kores, lu tetap di Islam nggak? Insya Allah tetap di Islam lah. Ya karena gue mualaf bukan karena Kores. Oke. Ya, yakin? Insya Allah yakin. Oke. Ini dengar ya teman-teman ya. Jadi dia tetap akan di Islam walaupun badai cobaan terjadi. Dan sebab si Afifah ini agak geblek teman-teman. Dia sok-sok gayaan dulu ya. Jadi kalau udah azan dia langsung teriak, "Oi Jul, kok nggak sholat kau? Parah kau," gitu ya. Kurang ajar dia. Dia pula yang sok-sokan gaya. Di mana-mana orang baru azan ya. Iya, suaminya masih santai gitu kan. Suaminya aja belum ngapa-ngapain, tapi gue terus yang diejek-ejek. Wah kau nggak ini ya gitu ya. Soal gue bilang nih orang nggak tahu diri juga nih ya. Tapi karena kan kita udah dipanggil untuk sholat, Allah tuh udah manggil. Kadang si Julius masih main HP, chattingan sama ceweknya kayak gitu-gitu kan. Julius, dia untuk gaya-gaya aja dulu. Dia untuk gaya-gaya aja dulu teman-teman ya. Dia untuk pencitraan aja dulu. Gue pikir geblek juga nih orang satu nih. Mbak Afifa temannya Mikana ya. Iya dulu gue diblokir sama Mikana. Astagfirullah. Nggak usah dibahas lah orangnya lah ya. Oke. Terus setelah lu mualaf tuh, cobaan apa aja sih yang lu alami gitu? Cobaan, oh iya loh. Kalau lu kan nggak ditolak sama keluarga ya, karena mamanya juga makan dari dia guys. Jadi mama nggak bisa nolak dia karena mamanya makan dari dia. Cuman adik gua sih pada waktu itu kan, yang gua diblokir sama adik gua gitu kan. Oh iya. Cuman ini ya, apa tadi gua mau ngomong ya? Allah tuh kayak nge-restart gua gitu loh, ngerti nggak? Jadi gua mendadak miskin kan ya. Nggak mendadak miskin, orangnya uangnya dipakai untuk ke Bali terus. Gua sampai mikir enggak gaji berapa? Enggak, bukan karena ke Bali juga. Pokoknya
ada sesuatu hal yang kejadian-kejadian gue alamin. Jadi miskin tuh gue ya kan. Jadi kayak nge-restart gitu, kayak mungkin selama gue ngantor dulu atau apa kan ada hal-hal yang mungkin haram atau apa gitu kan ya. Terus gue udah lah ya. Lu kerja makan uang haram dulu. Enggak juga. Jadi lu nggak bilang uang Ya haram siapa kali. tahu kan memang ada riba-ribanya, kan memang ada gitu-gitunya lah ya, kan gitu-gitu. Terus ya udah dimiskinkan. Nah dari situlah ya Jul, gua itu mulai berhijab, belajar pelan-pelan berhijab. Nah itu pala gue puyeng banget Jul, sumpah deh itu demi Allah gue palanya puyeng banget. Terus gue bilang sama Kores jilbabnya gue lepas copot, izin sama dia gitu lah ya pada waktu itu dulu pas ketemuan apa namanya sama dia gitu, terus dikasih tahu lah pokoknya pelan-pelan. Terus pada akhirnya gue berhijab, terus dari situ gue susah dapat kerjaan karena harus lepas hijab gitu-gitu. Tunggu lu, itu kan belum ini. Lu kan keluar karena mendekati ke Bali baru lu keluar kerjaan. Iya, karena mendekati ke Bali. Oke. Terus yang mulai susahnya tuh kapan gitu? Waktu di Bali kah? Atau sebelumnya gitu? Yang apa? Kapan mulai susah yang lu bilang tadi itu? Ya mulai susahnya tuh yang pas gua udah mualaf itu, mulai adek gua kan tahu ya kan, terus gua diblokir sama dia. Terus apa namanya, gue dibilang apa ya, pokoknya gue diceramahin lah kalau misalkan lu nggak berterima kasih sama hidup lu yang sebelumnya, bahwa Tuhan itu udah memberikan lu apa yang lu mau, udah menyelamatkan lu saat lu sakit gitu-gitulah pokoknya. Terus diblokir gua, dan gua nggak kontekan sama dia tuh lama banget, kurang lebih 6 bulanan apa gitu. Terus apalagi ya, ini ada gua diteror, tapi itu nggak usah lah ya, nggak usah dibahas-bahas lah ya, pokoknya gitu-gitu. Mungkin sekilas info aja. Kenapa lu diteror? Karena lu nggak bayar hutang? Enggak, bukan itu, gua bayarin utang orang malah. Jadi dulu tuh ada orang-orang tuh yang nggak suka gua itu mualaf gitu loh. Gua itu punya teman-teman suku tertentu gitu kan lah ya pokoknya. Terus kita satu gereja gitu-gitu. Akhirnya gua diteror lah ini dan itu, ditabrak lah gua. Terus apalagi ya, pokoknya gua diteror lah macem-macem. Terus apalagi ya, didatengin gua, terus gua diblokir juga sama circle gua. Terus gua ketika pas lagi susah gitu, gua pinjam duit kan ke circle gua itu yang suku tertentu gitu, dan nggak dikasih lagi gitu-gitu. Sebagian masih ada yang mau, sebagian ada yang mau berteman ya, sebagian ada yang ngeblokir gua kayak gitu-gitu Jul. Oke. Terus tapi kan itu tahun lalu ya, bisa dibilang 2023 akhir sampai 2024 inilah ya, awal-awal 2024 ini yang terpuruk. Tapi kan alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir ini ya kalian suami istri bisa dibilang ini ya benar-benar lagi mulai naik gitu ya. Iya, Allah kayak angkat pelan-pelan gitu. Kemarin-kemarin tuh kita tuh bener-bener di titik terendah, tahu nggak sih Julius aja tahu nggak guys, kita tuh pas di titik terendah aja kita makan minta Julius loh, serius loh, kayak Jul bagi duit gitu, Jul buat makan gitu-gitu. Terus pokoknya banyak orang-orang baik tuh yang nolong kita, tahu nggak sih? Itu gua susah dapat kerjaan, gua harus kalau dapat kerjaan nih pada waktu itu harus buka hijab, gitu-gitulah. Pokoknya banyak banget ininya tantangannya. Terus gue masih mencoba mempertahankan hijab gue gitu-gitu. Ya, tapi terakhir ini alhamdulillah ya, si Afifa juga udah dapat kerjaan yang lumayan gajinya. Terus si Kores Geblek, walaupun kalian lihat dia live gitu, sebenarnya dia udah ada kerjaan juga gitu, udah digaji lah. Ya, dia dapat gaji gitu. Jadi mereka suami istri sekarang lagi lagi lumayan gitu. Kalau ditotalin gajinya lumayan. Iya, tapi tetap nggak apa-apa kan Jul, kalau misi ini Jul, lu kan biasa tukang ngasih, lu kan kaya Jul. Julius ini suka berbagi dan bersedekah guys. Jadi dia tuh kadang berbagi 1 juta, gope 2 juta, dibalikin nggak mau. Baik banget Julius ini, serius. Gua malah tagih, jangan fitnah. Ini ada Bu Rana mau ngomong mungkin ya, aku naikin dulu bentar. Mungkin mau diceramai. Kalau gitu sih Jul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Julius. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
Mbak Afifah aku belum pernah ketemu, sama Kores udah ketemu. Ya Allah, seneng banget. Tadi Bang Julius aku mau ralat, nggak ada nanti dia sama Kores susah. Dia akan bahagia selamanya. Ya Allah, sampai kakek nenek-nenek sampai surganya. Jangan bilang kayak jangan bilang tadi Bang Julius. Nanti kalau kayak susah sama Kores, pisah sama Kores, nggak akan pisah. Loh, saya nggak bilang Pokoknya susah, tapi saya bilang kalau seandainya cerai, kan aku bilang seandainya cerai. nggak ada cerai, nggak ada cerai, nggak ada cerai, nggak ada. Pokoknya dia berdua terus, bahagia terus. Ya Allah, Bang Julius ya. Iya, makasih Bunda Ratna tuh gitu kata-katanya memotivasi Jul. Lu mah parah lo Jul. Loh kan gua host, gua nanya kemungkinan terburuk dong, kan kita memastikan. Nggak ada terburu. Dia udah akan baik-baik selamanya, insya Allah. Lebih daripada Ustaz Jepri, lebih daripada Adi Dayat. Pokoknya Kores baik, Afifah baik. Aku bisa doain itu aja. Amin, Ini seneng makasih banget. Bunda Ratna, Masya Allah. Supaya bisa kayak Bunda Ratna ini, sampai kakek nenek nih. Masih muda. Amin. Ya, itu aja. Julius juga jangan lama-lama, buruan, cepetan, biar punya si kecil kayak Mbak Afifah sama Kores. Salam buat Kores semuanya. Ya Bunda Ratna, terima kasih. Yo, makasih Bang Julius dinaikin. Ya Allah, seneng banget. Udah mau tidur sekarang. Oke, siap. Terima kasih Bunda. Itu Daman mau naik tuh, dia mau cerita. Itu dia kan mau poligami rencananya si Daman tuh. Nggak bisa naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Belum Aku belum dapat poligami. Awas. Lapor dulu sama kita. Si Daman memang mau poligami dia bilang. Astagfirullah. Ya dadah. umur muda-muda. Umur Waalaikumsalam, poligami Bunda itu jangan dah tua-tua, lagi muda-muda Ya. poligami. Umur Gua baru 30 lihat sedang foto poligami itu. Kayak aku poligami itu umur 25 aku udah poligami gitu. Tenaga Oh, udah masih lewat kuat, zaman itu ya, nggak cari bisa duit dia. masih banyak, masih kuat cari duit, misalnya kan kemampuan banyak baru. Jangan mau poligami udah mau 50 60, tak usah. Nah, kasihan waktunya. Gitu ya. Enggak apa-apa kok Enggak Tuti, poligami. inget Tuti. Oi, sekarang lu naik kenapa Pak Ci? Assalamualaikum sebelumnya. Ada apa Pak Ci? Ada yang mau disampaikan? Enggak, aku nengok si Nok tu dia, Afifah ni masih hidup dia rupanya. Aku pikir dia enggak ada dia lagi. Aku tanya. Dia sibuk kerja sekarang, nggak bisa ikut live lagi. Alhamdulillah. Jadi kerja biasalah Jakarta tuh kan kerjanya sampai ini ya, pulang ke rumah juga udah lumayan malam ya. Enggak ya, gue pulang jam 5, kerja gue jam 8. Iya, maksudnya jam nyampe ke 5 rumah juga kan udah capek. sampai ke rumah jam 12 malam. Enggak, sampai rumah setengah 6. Abis itu nyiapin makan YDA, mijetin, main bareng, terus apa lagi ya, YDA live, nyiapin keperluannya live gitu-gitu. Iyalah, syukur. Iya gitulah berumah tangga tuh saling bantu gitu loh. Ya kan? Betul, Pak Hen. Gitulah berumah Halo tangga. Tuti mantannya Julius. Sembarangan ngomong. Tapi yang paling kacau, aku ingat ya tahun lalu ya. Masih ingat aku tahun lalu dimaki-maki sama si Afifah gara-gara yang sama si Kores ke Cianjur ya. Itu tahun lalu loh. Nggak terasa udah setahun juga. Siapa dimaki-maki? Ya gua lah yang jadi korban makian. Kenapa emang? Ya, dia yang marah waktu itu yang dia bongkar siapa tu aib si Nok tu siapa nama si Putri Sion itu yang di hotel tu yang papa marah-marah waktu itu. Oke. Aku udah Ini dengar ada kok. si Domon. Halo. Assalamualaikum Domon. Wabarakatuh. Kau Jul emang gitu, suka bongkar-bongkar aib. Apa lagi lah ini? Apa cerita? Kagak, aku mau dengar. Loh, jadi kenapa naik? Cebi. Halo. Aku duta poligami. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mau ku poligamiin. Iya, jadi Goldian itu kemarin baru cerita dia kalau nikah mau langsung 4 poligami, terus mau seranjang 4, katanya nggak apa-apa, sah gitu. Angan-angan dan cita-cita siapa itu? Itu Daman kemarin waktu di kafe, waktu ada Ustadz Wafi juga ada ngobrol, katanya nggak apa-apa kok kalau poligami 4 main sama-sama, sah katanya gitu. Enggak jangan bawa-bawa hukum dosa murtad. Ini kok jadi brutal nih? Ini apa cerita nih? Oi, ini kita lagi kesaksiannya si Afifah, woi. Kok jadi Iya, nggak usah nimbrung dulu. Lanjut, lanjut. Ya, oke, ini kan lagi momen ini ya, barusan kan teman-teman sebelah itu kan baru merayakan Natal nih. Nah, Afifah ini kan dulu seorang Kristen yang
ya taat dan pergaulannya memang teman-temannya semua Kristen ya. Terus gimana sih Afifa lu melihat yang namanya Natal tuh? Dulu ya. Dulu lu melihat Natal tuh seperti apa, sekarang seperti apa? Dulu Natal itu sukacita. Kesannya sukacita karena Yesus lahir, Tuhannya lahir, sukacita, terus dapat banyak kado, makanan, terus ngehias pohon Natal, terus beli baju baru, terus apa lagi ya? Beri hadiah, dapat hadiah baru dari Santa Ya, Claus. ya, Tukang bohong Santa Claus, tukang bohong tuh. Oh, jangan dulu Pak Ci, Ya ini kan? kesaksian. Ya, Afifa, jadi dulu lu merasakan kalau Natal tuh sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu. iya, kayak Oke. gitu. Terus setelah Islam, lu lihat Natal lu gimana? Pas setelah Islam ini gue jadi berpikir malah ya, maksudnya kayak lah berarti pertama berarti kita ngerayain hari lahirnya Tuhan gitu kan. Terus kita kok ada pohon, kayak ada banyak yang gak make sense aja jadinya, maksudnya ada pohon Natal gitu-gitu kan. Terus ada kita ngerayain beli kado, sukacita Tuhannya lahir, tapi nanti pas Paskah kan Tuhannya disalib gitu kan. Kita sedih lagi. Gitu-gitu sih. Jadi kayak malah lebih kemikir ya aku ya, jadi nggak kayak yang excited gitu-gitu kayak dulu, enggak sih. Jadi kayak apa ya kesannya, atau nggak merasakan apa-apa sih jadinya. Jadi kayak malah berpikir aja kayak, oh dulu gua kok ini ya ngias-hias Natal, gue bikin gua Natal ya kan, terus gua pakai patung-patung, dulu kan gue lengkap kan, punya perlengkapan patung Natal gitu-gitu. Berarti gue dulu nyembah patung, berarti gue ya gitu-gitulah, kok bisa begitu gue, gitu-gitu sih gue jadi mikir. Banyak patung lu mana sekarang? Ada di rumah, kalau dulu di satu dus box gitu sih. Oh, nggak pernah lu kasih nampak ke netizen? Julus, Mana tadi jangan ini nah, apa? tadi mau lapkan orang tadi nah. Siapa, Habis Pak Isya Ci? tadi. Di masjid kami. Mantap Pak Ci. Kasih kenal ke Daman kalau masih muda, cewek. Jangan, kasihan nggak kuat cewek itu ntar. Waduh. Kenapa? Daya, Oke. Oke, kita ini ya. Kita lanjut. Jadi Afifa dulu Natal seperti itu. Terus nggak rindu lu suasana kumpul-kumpul seperti itu? Kan teman lu semua menghilang tuh, teman-teman terutama yang dari sebelah. Iya loh, suku apa circle gua itu jadi bener-bener menghilang, tapi Allah gantikan dengan circle yang lebih baik, lebih hangat, malahan lebih kayak saudara gitu loh jadinya. Nggak rindu sih, cuma mereka kayak ketemu gua itu ya udah kayak yang no hard feeling ya, maksudnya kayak ilfeel mungkin ya sama gua, kayak lu kayak nggak berterima kasih banget sih gitu, lu yang dulu gitu-gitu masih gitu sih kayak. Tapi mereka masih ada yang kayak suatu hari semoga Tuhan panggil lu lagi, suatu hari kita tuh ada beberapa yang suatu hari semoga lu itu bisa dijamah lagi sama Tuhan, Roh Kudus bakal jamah lu, dan lu jangan menutup hati lu digitu-gituin. Kita tuh ada yang masih doain gitu-gitu sih, masih ada yang berharap gua bakal balik tuh ada. Ya mana tahu nanti saat lu umroh tiba-tiba lu ketemu gitu kan, karena murtadin itu kan, ya murtadin itu kan kesaksiannya waktu dia umroh, saya melihat ada sosok si itu ya di atas Ka'bah gitu kan, terus memanggil datanglah anakku gitu. Wah, tiba-tiba pulang umroh murtad dia gitu kan. Mana tahu Kau Viva perempuan gitu. apaan kau mau jamah-jamah itu? Viva, memang kau perempuan apaan mau jamah-jamah? Lanjut. Iya, ngomong-ngomong umroh ya, tadi baru banget hari ini, nggak tahu kenapa sih bisa ngeling begini ya. Baru banget hari ini pas di kantor ya, pas di kantor itu, aku itu kan sholat duhur di sana tuh, di gedung itu cuman, jadi kecil gitu loh musolanya, kecil lah ya, tapi bisa buat sholat lah. Nah, karena mayoritas sebelah gitu kan. Nah, di situ tuh tiba-tiba aja tuh, pas aku mau sholat duhur tuh aku sedih aja tiba-tiba, tahu kan itu ada lagu ya, tahu nggak sih kan di gedung itu kan, di gedung kantor aku kan di setel lagu kan, We wish you Merry Christmas gitu-gitu. Tapi gua itu sedih Jul, sedihnya apa coba? Karena gua tiba-tiba tuh pengen umroh tahu, karena waktu pas abis mualaf itu gua nggak jadi umroh pada waktu itu karena gagal. Terus
tiba-tiba pas siang itu gue kayak sedih banget aja gitu. Ih kok gue pengen umroh, kok orang-orang bisa umroh sih, gue bisa nggak ya umroh gitu. Gue pengen ngumpulin duit berapa sih umroh itu kayak gitu-gitu. Gue pengen kesana gitu tahu. Terus gue sorenya tuh pas pulang gue bilang sama Kores tuh, gue bilang sama Yeda, masa gue pas sholat tadi duhur gue tiba-tiba pengen umroh deh. Malah kayak suara lagu Natal itu malah jadi annoying deh jadinya buat gua. Jadi kayak gua sedih aja gitu, kayak kok gua nggak kenal Islam lebih dulu sih gitu. Kenapa gua harus di umur segini baru kenal Islam, harus di umur segini baru menyembah yang benar gitu-gitu. Terus ya udah deh, gue cerita sama dia, terus si Kores bilang oh yaudah iya amin gitu. Terus gue bilang ya deh Allah itu maha kaya kan. Iya maha kaya. Iya, jadi kalau gue bilang gue 2025 pengen umroh, nggak mustahil kan? Enggak lah katanya gitu sih. Jadi lebih ke situ karena gue waktu itu gagal. Kenapa gagal? Nggak tahu, pokoknya ada administrasi gitu lah ya. Itu pas sama Ustadz kayak nama. Oke. Jadi si Afifah ya, target lu artinya di 2025 ini bisa umroh. Iya, gue pengen umroh. Oke. Tapi lu umrohnya sendiri nggak sama Kores? Sama Kores dong, pengennya sama Kores berdua. Tapi dia nggak berani naik pesawat. Iya, ntar dia naik Gojek aja loh. Artinya Kores naik Gojek, lu naik pesawat gitu. Duluan pergi sebulan dia. Iya. Nggak, kemarin gue nanya Kores gitu, Res, ini nggak untuk umroh? Nggak usah, gue nggak usah umroh, dia bilang, gue haji aja gitu. Karena kalau umroh, gue nggak berani, dia bilang. Karena iya sih, cuman tapi kalau umroh dia pasti berani sih naik pesawat. Tapi tahu nggak sih pas umroh itu kan kita kan ke sana ya, ke sana tuh kayak kita tuh merasa pantas nggak ya gitu. Apalagi gue yang notabene tuh baru mualaf, maksudnya kurang lebih 3 tahun, kayak gue tuh belum bisa ngaji gitu loh, ngerti nggak sih? Gue tuh hanya masih punya iman gitu loh ke Allah gitu. Gue tuh belum bisa ngaji lancar mungkin kayak Cebi, kayak Daman, kayak teman-teman di sini. Kayak boleh nggak sih ya Allah gitu? Apa harus pinter dulu baru boleh kesana gitu-gitu loh. Jadi gue kayak karena kan kalau di Islam itu kan ketat gitu, maksudnya segala sesuatu udah diatur sama Allah gitu. Nah yang ini aku belum bisa ngaji, masih belajar pelan-pelan tapi belum bisa ngaji gitu-gitulah Jul. Oke, tapi ya karena si Afifah di bawah naungan Kores, otomatis secara syariat ya dia jalanin gitu ya. Karena saya saksi sendiri, karena Kores tuh termasuk yang ini ya, sholatnya paling tepat waktu dibandingkan teman-teman yang lain. Ya kalau teman-teman yang lain tuh masih istilahnya inilah, kadang kita masih bisa ngerokok dulu ya sampai beberapa batang baru sholat. Kok Kores nggak begitu iya, aja, gitu. dia tepat waktu dia. Sholat waktu dia bener-bener dia konsisten banget. Itulah yang salah satu bikin aku tuh dulu ya mengaguminya gitu. Karena itu sampai kehidupan rumah tangga itu, tahu nggak Jul, aku sharing sedikit ya tentang beliau ini ya. Jadi misalkan pas kita tuh pernah sering lah ya, misalkan lagi berantem atau apa, ini lagi berantem nih Jul, debat lah ya, debat argumen lah, lu tau lah siapa yang menang lah ya kalau debat argumen. Bisa-bisanya pas azan itu dia berhenti, terus gue bingung kok berhenti gitu kan. Terus dia bilang sholat dulu yuk gitu. Hah, sholat? Kalau gue kan dulu waktu di Otan nggak ada gitu-gitu ya, kita berantem sama teman atau berantem aja gitu kan, mau waktunya mau ke gereja atau mau misa mau mulai atau apa ya udah berantem aja dulu gitu-gitu. Tapi Kores tuh enggak, jadi kalau udah waktunya sholat tuh dia selalu ajarin apa yang lu lagi lakuin itu berhenti dulu, utamain sholat dulu, nah baru lanjutin lagi apapun keadaan lu selagi lu bisa. Sama kayak tiba-tiba pas gua meeting, misalkan contoh di kantor kan itu gua berat banget ya, gua tiba-tiba mesti gue izin sholat di antara orang-orang banyak ini, gue tiba-tiba harus izin sholat, sementara yang lain muslim nggak ada tuh yang izin sholat, nggak ada Jul, ada yang muslim tuh nggak ada yang izin sholat karena setiap meeting tuh pasti panjang waktunya. Nah suatu ketika ya gue beraniin aja gitu, untuk izin sholat sebentar gitu sih, lebih ke situ. Oke, ya mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebenarnya saya mau nanya sama Ko Julius sama Damam ya, nanti aja, karena keduanya YouTube-nya sudah saya nonton ya, keduanya itu dengan Dayak Mualaf ya. Nanti ada saya mau nanya
tukang reaction itu ketawa ngakak ya. Afifah, aku dengar tadi Afifah, kan patung masih banyak sama Afifah ya, banyak patungnya. Kirim ke gua aja Afifah, gua mau jual loh Afifah patung-patung itu. Karena aku dengan Bang Farouk ini kan kemarin kami ya tanggal 25 kami dibilang selama ini kan untuk muslim kan kurang tolelet lah, tolong inilah radikul lah kan. Kami kemarin udah las lah mau cari kado, pengiriman kado hari kelahiran. Tapi kami nggak ketemu-ketemu. Jadi ikan gorengnya kan udah basi. Jadi udahlah udah kiranya udah nggak ada lagi. Saya bukan reason dirimu ya. Karena saya dengar di bawah tadi ada patung, kirim ke yang ke gua aja. Gua sambil di kantor kan, gua kan jualan. Siapa beli patung, siapa beli batu, ya kan gitu kan. lanjut itu aja. Lanjut itu aja. Oke, mungkin Afifah nih sebagai salah satu sahabatnya yang cukup tahu perjalanan Afifah dan kisah-kisah lebaynya juga sekaligus satu paket. Makan Cep. Parah sih, Jul. Kok gitu sih? Aku kan mendampingi dia dari sebelum mualaf sampai mualaf, dengerin kemudian dulu. menikah. Banyak banget dia yang sudah lalui, dan menurut aku di antara teman-teman yang mualaf yang lain, yang perempuan ya, Afifah ini ceritanya itu paling dramatis, dan aku nggak pernah lupa sama cerita dia, perjalanan dia yang Cebi, naik mic turun. kayak airband, mic lu kayak airband, kurangin tuh Eko. Gak apa-apa. Ada egonya sih? Nggak ada loh. Bentar. Ya, Cep. Cuman nih ya, aku koreksi sedikit ya. Angel itu, Jil. Kayak nih. Dulu Afifah nggak tahu dia kalau sekarang ya. Dulu dia tuh termasuk yang nyebelin gitu. Jadi misalnya kayak kok lagi kumpul-kumpul tuh. Nanti dia sok-sok bilang, sholat gitu kan. Dia marah-marahin yang perempuan-perempuan Iya. muslimah lain yang nggak sholat. Soal hijab ya, aku cerita dulu itu, dia kan awal-awal mualaf kan susah tuh. Aku nggak pernah nyuruh juga, nggak pernah kalau soal jilbab itu sama teman-teman nggak pernah kayak lu pakai jilbab dong, nggak pernah. Dia itu paling kayak masih ogah-ogahan gitu, tapi aku ikutin terus kan, ogah-ogahan kayak pakainya itu sembarangan gitu kan. Tapi pas dia benar-benar udah dapat hidayah mau menutup aurat, semua tuh bisa dimarahin sama dia. Apalagi kalau ada cewek di komal ya nggak nutup aurat, even itu cuman profilnya, dia tuh sensi banget ya. Ngapain kayak gitu, bla 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 bla. Aku bilang ke dia, Pak, lu ingat nggak dulu gimana? Pernah nggak aku marahin kamu teriak-teriak kayak gitu? Pernah nggak gitu kan? Aku tunggu aja sampai kamu tuh benar-benar mau sendiri gitu. Jadi ketika orang belum pakai ya udah, biarin aja dulu gitu. Prosesnya masing-masing sayang gitu. Akhirnya, Nah, dia nggak terima. Masya Allah. Dia nggak terima. Kenapa saya disuruh pakai sedangkan yang lain nggak pakai gitu? Enggak, Cebi nggak nyuruh. Ya, aku nggak pernah, aku nggak pernah. Nah, si Kores Nggak pernah aku. kan pantang kali kalau dia nggak pakai habis jadi hajar. Kalau saya pribadi ngikut Afifah itu dengan aku lama, ini udah nggak berteman dengan aku lama. Kalau nggak silap saya dia setahun setelah pas waktu baru-baru nikah dengan Kores. Disitulah saya dengar dulu kan Afifah kan ini termasuk di gereja yang dipakai kan, dia bagian raba-raba ya, bisa bahasa roh ya, raba-raba siraba ya. Jadi saya ini pengikut. Saroh maksudnya dulu. Jadi saya pengikut. Tiba-tiba saya cek ini udah nggak berteman lagi. Padahal dulu akun baru ya. Iya, yang dulu di band. Oh di band, oke, saya follow lagi, lanjut. Makanya saya tahu kisah Afifah, tapi setelah dengan Kores ya. Saya kan pas pernah cerita yang di Komal kan. Lanjut lagi. Iya, betul. Sekarang dia alhamdulillah udah nggak merepetin cewek-cewek lagi sih, nggak pernah merepetin cewek di TikTok karena dia sibuk kan. Iya. Jadi gini guys, perjalanan aku mualaf itu ada Julius, ada Cebi. Waktu itu nggak ada Daman, nggak tahu, mungkin Daman waktu itu lagi di jalan yang sesat ya, aku nggak tahu. Jadi dua orang ini tuh Cebi, terus ada Tuti ya, satu lagi Tuti itu mantannya Julius, terus sama Julius itu tuh mereka itu bener-bener ngedampingin aku, apalagi dulu pas zamannya yang bener yang disampaikan Cebi, pas awal-awal tuh gua masih panas pakai jilbab ogah-ogahan gitu. Dia nggak yang ngehakimin gua, enggak, bener-bener ngomong, tahu kan bahasanya ngomong gitu loh. Jadi buat kalian yang pernah deket sama Cebi itu kalian beruntung banget, karena nggak semua orang bisa deket sama Cebi, karena dia itu buat seorang teman itu
kualitasnya tuh lebih apa ya, lebih tinggi gitu loh. Jadi harus jadiin saudara, guys. Malahan kadang-kadang si Cabi ini gue bingung ya. Dia cakep, nyari duit bisa, semua bisa, jadi teman bisa, jaga rahasia bisa, semuanya. Cuman gue bingung ya, model yang apa namanya, mantannya ikut jadi mantan Cabi ya. Jadi gue nggak ridho gitu kalau Jadi gue nggak ke situ. Gini masih jadi gue tentang nggak ridho mualaf. kalau ada yang mencintai Cebi itu nggak berkelas gitu, ngerti nggak? Lu denger ya Daman ya, gitu. Cebi nggak mau. Back to topic. Iya, mengayomi ya, bener mengayomi. Karena dia paling merepet, dia paling merepet banget, Semua cewek dimarahin. Kalau nggak pakai jilbab atau ngobrolnya itu terlalu ini. nggak sholat dimarahin dia. Wah, Ya. sampai teman-teman ya. Ini ada beberapa orang sampai nanyain saya tuh. Itu Afifah tuh parah, dia bilang. Masa kami dibilang, kalian sholat gitu, dia bilang. Kesel mereka semua gitu. Ini mualaf tapi sok gaya gitu. Ya karena lakinya nggak pernah ninggalin sholat, jadi dia terbawa kan kayak kebiasaan lu kalau muslim nggak sholat lu aneh gitu loh. Iya, tuh, Jadi bener aneh gitu. Karena Kores nggak pernah ninggalin sholat. Julius lagi kalau disuruh sholat dia pesen dulu micet apa, kan nggak boleh kayak gitu dosa. Astagfirullah. Nggak parah nih. Luar biasa. Dibongkar rahasia Julius. Jadi udah 3 tahun kena dan nggak dirimu. terasa ya. Kena Diva ya, nggak dirimu. terasa ya udah 3 tahun ya. Kan waktu tuh pendek aja rasanya kan kalau itu dulu ya. Udah 3 Iya, tahun. bayangin ya. Udah 3 tahun. Ya. Kurang. Kali 5 kali lagi udah hilang nih si Daman. Innalillahi. Astagfirullah. Parah lu Jul. Julius. Orang itu kalau kan udah orang kampung dirimu, itulah Daman itu kan orang kampungmu. Sama Iya, iya. Misalkan Tapi Hanai biwo kampung baru ada kedepu. Tadi Bang Naga mau ngomong apa? Ya, kita sambut dulu ya. Di sini ada Evangelis Yonatan Nandar, bolo-bolo, Iya. bala-bala, Bolo-bolo. bili, bele-bele, bola-bola. Tuh Hana dari tadi tuh Hana tuh siapa tuh? Ada Hana juga. Nggak tahu deh siapa Hana. emang ini akun aslinya Jonathan Nandar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana disapa dulu Hana. Halo. Mau dapat hidayah atau gimana? Mau dapat hidayah atau mau dapat daman? Kalau mau dapat daman, Disapa dulu itu Hana itu dari tadi loh. Oh ya. Halo Kak Hana. Hana, itu Hana kalau bahasa kampung Julius dengan apa nih Daman itu nggak ada loh Hana. Itu tidak ada. Hana Peng. Pencet mungkin. Turun aja Kepencet dulu. ya. Assalamualaikum Yonatan Nandar. Waalaikumsalam. Gua naik ke sini cuma karena lihat Apipah kok jadi tambah solehah ya, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kalau Julius Amin. nggak sholat disuruh sholat dia itu kadang banyak loh orang debater itu kalau mau waktu sholat malah nggak sholat gitu kan. Dia Iya. harus Iya, jadi kita Iya. berbicara debat agama tapi nggak sholat itu gimana ceritanya? Kadang gue Betul. kesel dalam hati. Ini curhat gua. Iya. Debat Mana Islam sih, tapi kagak sholat, ya kan? Sholat dibiarin aja. Ini apa maksudnya? Kadang lagi sholat Jumat malah debat aja. Ini apa gitu loh? Kadang Iya kesel tuh. gua gila. Jangan kayak gitu gua. Jul. Nggak Gua mah boleh. orangnya nggak abu-abu gua. Kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak gua. Iya nggak Cep? Bener Julius banget. siapa? Cowok kan nggak mungkin kan halangan. banyak yang kan? salah paham kan di sini Jumatnya jam berapa ya? 11:30 ya. Di Aceh itu 1:30 belum Jumat, jam 1 baru masuk Jumat. Jam 1. Kalau di Aceh jam 1, Medan jam 1. Nah, di mana kalau di Batam Jakarta udah selesai Jumat, di sana baru mulai Jumat gitu. Tapi kalau saya kalau lihat gini, Batam, maaf. kalau Batam Iya, iya. jam 12. Kalau Tapi Batam. gini Bang, saya juga kan ngerti kalau masalah waktu. Orang saya juga pernah ke Makassar, pernah ke Batam, pernah kemana, ngerti gitu kan. Tapi yang kan saya lihat, belum pernah yang Aceh saya kan? lihat begini. Yang saya lihat ini kan kalau Jumatan gitu kan masalah krusial ya kan. Masalah krusial dalam arti memang kita waktu berbeda-beda tempat. Nah, cuma yang saya lihat yang nimbrung juga yang waktu WIB. Yang waktu Nah, maki-maki aja. Ajar Bang Nandar. Nggak. Emangnya ini siapa yang kalau misalkan lagi sholat Jumat malah debat terus? Emang daman kayak gitu? Daman gila. enggak, lu. kita enggak di sini loh. Kita tuh bukan menyindir siapapun, kan enggak boleh. Daman khotib Jumat loh.
Kalau ini ya, Yonatan Andar ya, ini saya bilang ya, kalau saya di moderator, contohnya di Rubang Paru ada berapa room, kalau memang dia ditanya orang WIB, kalau dia masih berdebat, yang saya turunkan. Kalau saya kan gitu, contohnya kalau di room kayak di room Klarifikasi Bang, WIB itu waktunya sama Jakarta, di sini jam 12, di Aceh juga jam 12. Tapi sistem waktunya itu beda. Lihat daerahnya juga. Gak apa-apa. Yang penting kita udah ngomong. Tadi kan 12, di Aceh juga 12 namanya. Ya, kita nggak mau bahas itu lagi. Gitu. Ya, tunggu. Kita tadi kan cuma bersifat himbauan dan nasihat dari Bang Nandar. Ya, saya rasa udah cukup. Mungkin dari Bang Wira nih, ada yang mau disampaikan, silakan. Alhamdulillah, makasih Bang Jul. Saya udah setahun ini ngikutin kalian semua, Bang Daman dengan Jauhar Maknunnya, dan Bang Yonatan Nandar dengan kemampuan dialektikanya, Bang Julius dengan dengan kesiapan istihadnya, mujahidnya. Bang Julius, terus untuk Mbak Afifah, bukan untuk memberikan ini ya, tapi saran lah. Saya bawakan, kalau boleh saya bawakan sebuah ayat yang artinya yang dalam surat, lupa lagi nih kalau suratnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tillah, yang ujung-ujungnya mata nasrullah. Ada ayat di situ, mata nasrullah. Artinya tadi saya mendengar dengan kondisi Mbak Afifah yang seperti sekarang ini, yang sebelum sekarang ini, ada sebuah ayat, jangan apakah kalian menganggap akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian, sehingga kalian berkata, kemana pertolongan Allah. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat berterima kasih dan sebuah kehormatan bisa berkumpul di sini dengan Bang Nandar, dengan semua yang ada di sini. Dan saya minta ke Pak Abang Jul, mohon doa dari para mu'alaf ini buat kami yang pendosa ini, untuk untuk lebih istiqomah. Mungkin jangankan kami sekalipun kami ini dari dulu mengenal Islam lah, tapi justru dengan mengenal Islam itulah ada hal-hal yang dirasa tertinggal gitu, dan itu adalah kesalahan yang fatal gitu ya buat kami, sehingga kami sangat membutuhkan doa-doa dari kalian. Yang saya pahami, saya yakini dosa-dosa kalian itu sudah diampunin, dan itu yang kami butuhkan. Seperti itu. Terima kasih untuk semua. Untuk di ujungnya Bang Jul minta doa untuk dari Mbak Afifah sama mu'alaf yang lain deh pokoknya. Siap. Oke, makasih. Terima kasih. Ini ada Nona Ambon ya, saya nggak tahu siapa, tadi dibilang dari tempatnya Bang Zuma. Ada yang mau disampaikan? Ini kita masih dalam sesi kesaksian mu'alaf dari Afifah ya. Dan mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin malam ya, nama Nona Ambon tapi rupanya laki ya, silakan. Ya nggak apa-apa. Saya mau nanya tentang dalil di Al-Quran. Bang, ini tentang mu'alaf kok yang lihat dalil Al-Quran gimana sih? Iya. Dengar nggak sih? Dengar Tadi nggak? aku bilang ini kita dalam sesi kesaksian mu'alafnya Afifah Bang, bukan lagi debat Bang. Ini bukan room debat. Gak apa-apa, coba aja. Enggak, saya nggak mau gitu. Kalau mau kita selesaikan dulu ya, mau dibuka room lain atau di tempat lain gitu, karena saya paling malas debat agama lagi gitu sih. Oh, oke. Sorry. Soalnya di sini tulisannya diskusi sehat tanpa hujatan, karpet merah buat teman-teman di luar Islam. Jadi belum bisa nih ya sekarang ya. Iya. Ini judulnya kesaksian mualaf UNIN. Kau tadi kan udah diturunkan sama dari Bang Juma karena asumsimu terlalu banyak. Udah turunkan aja. Asumsinya terlalu banyak. Sip. Oke. Mungkin ada lagi mau ditambahin? Ya, ini karena udah malam juga. Ya, mungkin dari Afifah nih. Ada nggak yang mau disampaikan atau nasihat-nasihat atau sepatah dua kata nih buat teman-teman yang masih di luar sana yang masih ragu-ragu gitu. Padahal sudah
istilahnya mereka sudah sadar nih ada yang salah nih di agama lamanya gitu, tapi belum berani untuk melangkah ke Islam. Iya, thank you ya Jul. Sebenarnya aku tuh punya kabar baik karena adik aku itu mau mualaf. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Tadi aku udah dengar. Allah Iya. Akbar. Jadi tapi mamaku enggak. Mamaku enggak mau. Enggak, Mamaku belum. masih, Jangan bilang enggak, mamaku belum, masih belum, mau belum, tetap belum. ikut Tuhan Belum. Yesus gitu. Belum. Mama belum. Kemarin aku udah bilangnya sama Kores, bilang sama mamanya kalau nggak jangan dikasih makan lagi mamanya. Jangan dong, gila lo. Iya. Sebenarnya gini, buat yang teman-teman masih di bawah mungkin ada ya yang masih Kristen gitu. Kalau cari kebenaran itu kita mesti bisa berani ya. Kita mesti bisa berani lawan ego kita dulu. Karena memang yang udah kita imanin ya kadang-kadang kan itu udah jadi kayak sebuah warisan lah ya dari orang tua atau apa gitu kan. Tapi nggak ada salahnya ketika misalkan lu mau belajar memahami kitab sendiri, memahami Bible sendiri. Karena ya jujur aja ya, selama jadi Kristen dulu ya gue nggak pernah baca Bible sedetil orang-orang Islam, mereka ini ngupasnya tuh sedetil itu nggak ada. Karena ketika lu mau berani untuk ngupas itu, ngebuka Bible dan lu baca satu-satu, di situ lu bakal banyak nemuin banyak banget hal yang menakjubkan salahnya gitu. Cuman di situ memang harus belajar berani dulu gitu. Karena kalau yang kita dapatkan cuma dari gereja, dari pendeta yang mereka sampaikan aja. Nah, banyak di situ ayat-ayat Bible yang banyak banget nggak masuk akal dan aku nggak perlu jelasin di sini. Kalau kalian pengen tahu apa aja, kalian bisa ke komalnya Bang Zuma atau ke Apologet Islam Indonesia atau ke komalnya Kores, Real Slayer Comment Center. Itu dialog-dialog, aku jadi ngerti kenapa dialog-dialog ini ada selain untuk nge-counter mereka-mereka sebagai penghujat Islam. Ketika kalian nyimak dialog itu dengan hati terbuka, dengan hati yang lapang, dengan hati yang mau menerima ya, jadi dilepas dulu doktrinnya, kalian pahami dialog mereka itu, kalian pelajari dan kalian buka Bible-nya. Nah, dari situlah kalian akan mulai tertarik tentang Islam. Kalian mulai akan cari Allah, Tuhan yang benar, pelan-pelan gitu. Jadi diskusi-diskusi kayak gini kalian simak. Itu benar-benar ngebantu karena aku alhamdulillah juga dapatnya awal-awal dari situ, dari asalnya gue kesal banget begitu kan kenapa ada diskusi, tapi itu jadi malah jadi hidayah buat gue sendiri pribadi jadinya. Jadi ada kemauan untuk emang iya sih, emang masa sih Bible begini, emang kok mereka so tahu sih, emang iya ada ayat begini gitu-gitu loh. Gitu. Dulu ngadu-ngadu ke Mikana ya, ngadu-ngadu ke Mikana. Itu si Kores si itu ngadu ke Mikana. Iya, dulu gue dilindungi sama Mikana guys. Dulu Mikana sama ante-antenya tuh dulu ngelindungin gue, jangan sampai gue itu ke Kores, intinya begitulah ya. Tapi ternyata ya udah gue debat sama Mikana, dari yang disampaikan Kores, Mikananya juga malah mendebat balik, malah jadi kesel sama gue, dikira gue imannya goyah gitu. Gue bilang ya iya iman gue goyah, orang gue beriman sama yang salah, ya iya gue goyah, makanya gue mau nyari yang bener. Lu mau nggak sama gue nyari yang bener? Gue malah diblokir kan, jadinya gue jadi domba yang sesat kata dia. Ya sudah gitu. Ini Habibah, saya dengar kan dirimu adikmu jadi mau jadi mualaf. Surat Bible apa? Saya pribadi saya memang selalu berdoa ya, semoga mertua saya didapat hidayah oleh Allah ya. Cuma saya mau kasih itu di dalam Bible ya, contoh kayak Hamsal, Yeskil ya kan, itu mau saya kasih habis itu Kidung Agung. Tapi itu mau saya suruh baca sama mertua saya. Apa kata istri saya? Jangan. Nanti ini kita cari yang bermasalah. Jadi saya berpikir ini saya rencana kalau pulang saya mau beli mau bawa Bible yang di sini. Mau saya tunjukkan, saya mau tanya sama mertua ya, ini Bible ini apa? Firman siapa? Dia bilang, oh firman Tuhan. Berarti di dalam Bible itu kan harus kita jalani firman Tuhan semua ya kan? Ya. Jadi saya nanti pura-pura ya katanya, loh mak kok Hamsal kok ada kayak gini, Yeskil kok kayak gini, Kidung Agung yang kayak gini. Karena apa? Setahu saya beliau habis dari gereja
Bible-nya di ketiak yang ditaruh. Karena ditaruh yang cuma yang baca ayat-ayat yang bagus saja. Saya ada rencana yang kayak gitu. Ya iya emang gitu. Memang yang di gereja juga dari aku hidup dari kecil sampai sekarang ya nggak pernah dikupas detail ayat-ayat yang kalian itu. Makanya kenapa dialog-dialog ini tuh ngebantu banget untuk sebenarnya untuk sebagai sarana dapat hidayah kalau menurut aku ya. Karena di situ tuh teman-teman kita yang Masya Allah ini ya diberikan kemampuan Allah untuk berilmu gitu ya, mereka itu bisa gitu loh ngupas Bible detail yang kita tuh nggak tahu, yang kita tuh Bunggu, aku mau tanya, kenapa lu nggak kayak Olan main ke room kafir untuk kuatin lagi iman lu? Kenapa? Gua kan main ada dulu. Nah, dulu. terus kenapa nggak tergoyah? Oh, ternyata gini ya Islam. Nah, dia dulu main kok ke tempat si tadi Mikono. Dia dulu. Ya udah, enggak Mikana enggak pinter framing. Enggak gini, Mikana bukan kelas framing, dia enggak pinter banget di framing. Kalau dia mau main dulu itu nggak cuman Mikana, Daman. Temen-temennya banyak dulu. Ada Mozart, ada masih bersatu dulu. Iya, belum ketahuan dia Wanes. Iya, dulu belum ketahuan dia Wanes, masih banyak pendukungnya. Begitu ketahuan Wanes, cabut semua. Daman dikeroyak Daman. Terus karena dengan kita ngawal dari awal. Tunggu sabar. Dengan framingan mereka itu terhadap Islam, kenapa nggak kuat lagi iman lu di Kristen? Namanya hidayah Daman. Goblok lu Daman. Goblok. Nih. Enggak gitu. Aku bisa bantah konsep hidayah sesuai penjabaran ulama. Tunggu, aku mau nanya sama Bang Naga. Aku mau closing dulu bentar aku. Udah jangan ribut. Jadi gini, bentar ya. Kenapa umat Islam nih begitu paham dengan Biblos ini? Karena tahun 90-an itu dari Gideon itu dia membagikan Biblos tuh jutaan eksemplar, aku rasa ya, jutaan, boleh katakan jutaan tuh. Di setiap pondok dibagikan dia semua. Tempat aku nih waktu itu Mawar Saron yang bagi tahun 90-an itu. Aku dapat waktu itu aku ambil. Aku ada yang punya Gideon yang bahasa Inggris tuh. Yang percakapan seharian. Maka kami baca, kami pelajari, ya kan gitu. Nah, di situ kami dapat kontradisi, di situ dapat apa-apa gitu kan. Yang nama apa namanya? Doktrinnya beda dengan ajaran Yesus gitu loh. Nah, itu penyebabnya. Sama dengan punya Katolik itu aku juga punya itu kan yang ayat ini tidak asli. Mana kan Yonatan? Kau hilang? Gimana? Kanda Yonatan, kau hilang? Jadi itu kenapa umat Islam tuh banyak paham seperti Ustaz Juma itu kan? Dia baca dapat pembagian itu. Ini jadi artinya senjata makan tuan untuk Kristen. Dulu ke kristenisasi tahun 90-an itu sampai 200.000 kan gencar benar kristenisasi itu kan. Nah, tujuan mereka untuk memurtadkan orang Islam dengan membagi-bagi Biblos. Nyatanya Biblos tuh akhirnya balik lagi ke mereka kan. Nah, gitu ya. Oke lah kalau tamat ya, mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Amin. Jawab dulu, aku belum puas sama jawaban Viva. Kenapa lu gak kuat iman? Aku pamit dulu. Ya, aku mau nanya sama Bang Naga. Tadi dia mau ngomong apa masalah si Lisa? Soalnya setahu aku gini. Ini kan padahal yang jadi narasumber kan Daman sama Lisa ya kan? Lisa kan? Lisa jadi narasumber, Daman jadi yang interview. Yang kalau yang di interview kan, saya kan udah nonton kan di situ, yang di video situ. Apa kata Daman di video? Julius jadi provokator katanya. Iya memang orang dia yang campak api. Kalau kalian nonton dari awal itu adem. Aku nonton habis. Masuk. Begitu dia masuk dia campak api, gue langsung dimusuhi sama Lisa. Nggak ada. Tapi yang lucunya gini, Jul, aku kan habis nonton punya dirimu, aku nonton punya Daman tadi udah subscribe di Erickson. Aku bilang ini teman makan temannya, ini ngeri, coba nontonlah dulu. Kebiasaan. Si Jul emang kayak gitu. Aku luruskan mumpung di sini ya. Jadi gini Bang Naga. Jadi sebenarnya itu ya si Lisa waktu si Daman dari awal narasi dia udah kayak kebingungan lihat aku gitu. Tapi kan kamera aku arahkan ke muka Daman. Itulah kenapa aku timpain. Karena si Daman ini entah ngomong apa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu sebelum mulai itu si Lisa tuh udah bad mood. Tahu nggak kenapa bad mood? Jadi sebelum mulai itu si Daman kan bilang dia mau merokok. Dia merokok, dia hembus rokoknya tuh ke mukanya Lisa. Udah disindir lah sama Lisa. Jadi Lisa bilang kayak gini, kemarin aku kena rokok itu udah sampai sakit kepala loh, dia bilang kan. Sampai dia bilang aku udah sampai demam ya dibilang gue ya.
Daman dibilang itu ya demam ya Lisa. Gak ada, usah aja gua. Kita musuhan, gak ada. Dia bilang udah mau demam dia kemarin gitu kan. Udah dikodein gitu. Aku bilang sama Daman, udah matikan aja rokoknya. Enggak apa-apa, dia bilang tetap rokok dia. Enggak gini ya. Ini bayangin. Sebentar. Apa di mana Lisa panas kakak yang kata Daman waktu dirimu jadi hotel kan lebih enak pakai celana pendek. Apa nggak kena minyak? Itu yang tidak mau dijawab. Apa kena rokok? Enggak, disitulah gitu. mulai panas. Disitulah mulai panas. Dingin ya. Pertama dingin. Jadi panas ketika dia ada campak api tuh, si sebelah nih nyampak api. Begitu dia ada nyampak api, itu sampai akhir segmen kami nggak damai. Aku udah berusaha ngademin suasana. Bukan sampai akhir segmen, sampai kita pergi ke tempat lain pun nggak damai. Sampai pergi ke tempat lain pun si Lisa bad mood terus sama si Daman ya. Nanti udah aja besok aku reaksi videonya si Daman sama si Lisa deh. Gue panggil dia untuk reaksi video Daman. Iya. Karena kalau yang punya kukuyu yang si Julius, setiap dia buat tetap aku nonton habis. Kalau si Daman tadi kan baru aku dapat kan, tadi udah aku follow, tetap aku nonton habis. Jadi yang itu aja. Kak Afifa belum terjawab yang tadi. Kenapa lu nggak kuat iman? Begitu lu udah main ke room Kristen. Kan di situ keluar, misalnya mohon maaf kata-kata kita nabi pedofil lah, dengan kata-kata apa tuh namanya tuh ajaran perang lah misalnya, ataupun apa yang mereka buka. Itu kenapa? Kenapa nggak menguatkan hati kamu? Nggak menguatkan hati. Nggak menguatkan hati kamu di agama sebelumnya. Kenapa harus pindah ke Islam? Sedangkan ketika dibongkar Al-Quran sama mereka, harusnya lu makin kuat. Oh iya juga ya. Bukan dibongkar, difitnah. Lu bedain dong antara bongkar sama fitnah. Difitnah. Ya udah, ini Kojul di masa dia masih oten, itu kan kebenaran bagi dia, bukan fitnah bagi dia. Bagi kita fitnah kan gitu. Tuh. Di saat itu lu kan masih ini Kak, masih ceritanya gue masih oten ceritanya. Masih oten. Kenapa lu nggak lu udah nguatin diri kan sampai masuk ke tunggu. Aku mau disclaimer bentar. Aku kasih waktu buat Daman suka hati mau nanya apa sama Afifa dan kalian akan lihat ya bagaimana cara Daman bertanya. Silakan Daman. Kak Afifa, cukup Lisa ya yang dicampak api dan berhasil ya. Kita baik ya Kak ya. Ini bahaya nih orang. Ini orang paling bahaya di dunia. Istri tunggal nggak damai gara-gara dia. Tuh, nggak denger. Kak, maksud aku, nih aku tanya dulu ya. Kakak setelah dulu pas masih oten-otennya, pernah nggak main ke room kafir? Pas gua masih oten main ke room sesama oten maksudnya? Pernah. Ada nggak yang mereka membahas Al-Quran? Ada. Terus kenapa kakak nggak lebih kuat imannya di Kristen? Kok pertanyaan lo, tunggu ya, gue kayak ambigu deh. Gue kan waktu itu masih oten, terus teman-teman gue yang oten juga bahas Al-Quran. Kenapa iman gue nggak kuat di oten? Ya justru pada waktu itu iman gue kuat-kuat aja di mereka oten. Ngebahas Al-Quran kan fitnah Al-Quran nih. Dengan ajaran, lu mau tuh, lu masuk ke ajaran yang nabinya itu gini sama bocah misalnya. Lu mau tuh ke ajaran yang nyembah batu kayak gini tuh. Kan seharusnya kan makin kuat. Iya memang makin kuat pada waktu jadi oten. Makin kuat untuk jadi oten? Lah ya iya makin kuat kan waktu itu. Kok lu lucu sih Daman? Kan gua kan ini orang nggak ngerti bahasa gua. Jadi gini, bentar gini Daman, kalimatmu terlalu belibet. Gini loh. Ya biarkan aja, biar penonton nilai. Jangan kau timpain Cep, biar dia nanya. Tunggu ya, gini loh. Cep silakan Cep coba. Kayak susunlah dengan kalimat yang baik dan benar. Gini loh, kenapa? Ketika kamu menjadi Kristen, waktu itu kan teman-teman kamu kan ngefitnah Nabi Muhammad dengan sebegitunya. Dibikin orang Kristen itu membenci Nabi Muhammad sebegitunya. Kenapa kamu justru tertarik sama Islam? Padahal teman-teman Kristen kamu tuh ibaratnya kayak mereka bangga membuka. Oh ini loh nabinya mereka bla 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 bla. Kenapa kamu mau masuk agama yang di mata kamu waktu itu memang sudah buruk? Kenapa? Oke. Jadi tuh dulu aja mudah banget. Padahal gue easy banget udah gue cobain aja. Udah dibilang, Cep jangan dibantuin biar si Daman ya dengan pertanyaan dia, dengan cara dia bertanya nanti biar penonton yang nilai.
Ya udah. Iya. Ini karena udah di stigma Kojul nih, semua yang ada di room nih kena stigma dia. Lihat nih. Iya, maksudnya ini kan pas gua masih sama-sama Oten, terus teman-teman gua itu Oten juga, terus dia ngejelek-jelekin atau ngefitnah Islam gitu kan. Tapi kenapa gua malah jatuh cinta sama Islam? Kenapa gua malah nyari tahu gitu kan? Ya sesimpel itu gitu loh jelasinnya. Daman, dah. Terus nah itu kenapa? Karena gini loh, jadi gue malah ngelihat kelakuan temen gue yang sesama Oten, sesama Kristen, kan kita kan diajarinnya itu pada waktu itu adalah kasih nih. Kita bener-bener itu diajarin, didoktrin, dan harus diimanin bahwa kita itu ajaran kasih dan gak boleh ngebales kejahatan dengan kejahatan gitu loh. Kita gak boleh ngefitnah, nah gitu-gitu. Nah dari situ aja gue udah merasa sebenarnya, kok gini sih gitu, kok kenapa kalian begitu gitu kan? Maksudnya kalau misalkan gue ngomong gitu, mereka duluan, ya udah, maksudnya kenapa lu mesti balas gitu kan, di mana kasih yang selama ini mesti kan. Kalau orang Kristen itu kita diajarin dulu semua akan kelihatan dari buah-buah roh kita gitu loh, semua akan kelihatan dari perbuatan kita. Jadi pengikut Kristus itu akan kelihatan dari buah-buah kita. Jadi apa yang lu lakuin, citra lu seperti apa, itulah ajaran Kristus. Nah kalau ajaran Kristus lu aja ngefitnah agama orang dan lain-lain, itu lo pengikut mana gitu, lo gak mencerminkan pengikut Kristus sama sekali gitu. Nah justru dari situ gue kan udah ngerasa nih, kok mereka bilangnya nabi ini pedofil, kok nabi ini kawinnya banyak gitu kan, kok nabi ini istrinya banyak, kok di Islam nyembah batu. Nah kayak gitu-gitu kan. Yang pertama itu kenapa gue bisa tertarik sama Islamnya, justru malah teman-teman sesama Kristen yang membikin gue itu kok mereka begitu gitu loh. Sebenarnya dari situ sih Daman, kenapa kok mereka seperti itu. Nah dari situlah gue jadinya kan, bener nggak sih yang mereka bilang ini tuh keburukan daripada penganut kan nggak bisa kita salahin agamanya nggak salah. Yesus mengajarkan yang baik, mereka aja yang buruk. Kenapa kemudian tetap mengukuhkan diri untuk berpindah gini Kak? Kan ketika mereka mengatakan misalnya ya Nabi itulah apa itu sama anak kecil, kan ada hadisnya kan, pasti mereka tunjukin datanya. Seharusnya kan kakak lebih ke oh iya juga ya, ngapain gua pindah kan gitu. Enggak sih, gua nggak gitu ya. Gua karena waktu itu tuh Kore selalu ngebantah. Iya. Nah itu jawabnya itu yang aku mau jawabannya, bahwa aku didampingi Kores terus setiap itu aku tanyain ke Kores, itu sebenarnya jawaban gua butuh. Itu udah gua bilang di awal kan gue kan debat terus sama Kores dan gue selalu salah dalam argumen gitu kan, gue selalu bilang. Berarti setiap kakak main ke room apa Kristen, ada yang gue debat sama dia. Kores. Iya, gue ke dia. Oh gitu. Ah itu, ini jawaban yang gue butuh. Makanya gue sama kalian semua gak usah ikut stigma Kojul ya. Kalian akan benci gue kalau lu ikut stigma Kojul. Gue udah bilang. Bahaya. Aku gak kepancing aku gak kepancing. Kalian tahu nggak? Kalian boleh nonton di channel YouTube Apologet Islam Indonesia Channel ya. Dia disuruh interview mualaf, malah mualafnya diceramai. Terkejut, Ustaz Alif terkejut. Dia nanya aku kan, Ustaz Alif nanya aku, Kojul itu ngapain si Daman? Kok malah dimarahin gitu? Gue bilang nggak tahu, udah biar aja. Kok bisa lu marahin orang Daman udah mualaf? Kenapa lu marahin? Kok bisa? Tapi mualafnya senang gue marahin. Mualafnya senang gue marahin. Enggak, dia mau kritis sebenarnya. Dia mau kritis, nanya yang kritis, yang enggak bertele-tele gitu loh. Jadi mau sedalam-dalamnya gitu loh, dikorek habis sama dia. Tapi bukan nanya jatuhnya dia ceramah. Menghakimi. Jatuhnya menghakimi dia. Lu menghakimi jatuhnya. Lu jangan mengintimidasi Daman, nggak boleh kayak gitu. Tadi gua kan selama ini kan gua live reaction. Gua tadi buka tuh video si apa itu Fatimah apa? Siapa itu yang debat sama Kojul dulu? Fatimah Sedekah. Fatimah Sandiah tuh. Gua lihat Kojul debat sama Sandiah, anjir. Ini orang emang kalau dia jadi apa nama itu Senok Hangronje, berantam seluruh Indonesia dulu. Pinter banget politik adu domba nih satu orang nih. Aku aja diadu domba. Apalagi ini. Gini. Saya tuh yang menengah. Judulnya dibuat Damam interview mualaf hampir murtad balik. Itu ya judulnya ya? Itu judulnya aja, bayangin judul. Ngeri. Parah lo Jul. Bisa gitu. Gini, dia ngejar mualafnya. Kenapa kayak tadi ya? Kenapa kamu pilih Islam? Bukankah lebih enak di sini gini? Kenapa gitu? Dia ngotot orang kenapa di Islam gitu? Harusnya jangan di Islam maksudnya gitu. Coba Daman, lu mualaf nggak sih lu? Enggak ya? Enggak lah, gue ini Islam dari lahir. Nah, selama lu Islam dari lahir,
kenapa lo nggak tertarik dengan agama lain ya, which is yang ini deh, yang Kristen misalkan. Kenapa lo nggak tertarik dengan mereka yang udah mau ngapain aja tuh dosanya tuh udah ditebus, ngerti nggak sih lu? Lu tuh udah dijamin selamat gitu loh. Kenapa lo nggak tertarik atau mencoba cari tahu gitu-gitu? Atau jangan-jangan di belakang lo sebenarnya lagi nyari tahu? Dari masa kecil aku udah cari tahu. Aku pernah debat sama mama aku, bilang gini, aku mau masuk Kristen, bilang kenapa? Aku nggak mau sholat 5 waktu, aku bilang enak kayak mereka cuma hari Minggu doang. Aku punya teman namanya Kevin, jadi aku lihat ibadah dia enak banget Minggu. Aku menyangka bahwa agama itu adalah peraturan hidup. Lu lahir, lu manusia, lu punya agama. Jadi gua lahir dari emak yang Islam, ya gua harus secara tidak langsung gua nggak bisa kabur, gua harus 5 waktu. Lu enak lahir daripada keluarga Kristen yang lu cuma 1 minggu sekali doang. Nah, di situ gua bantah orang tua gua. Setelah itu, setelah gua udah masuk pesantren, di situ gua temuin jawaban. Bisa kita bilang aku sampai umur 2 pesantren masih belum percaya Allah itu Tuhan, masih belum percaya bahwa Nabi Muhammad itu Rasul. Kenapa? Ya aku pas kecil diajarin Tuhan aku Allah, ya Tuhan aku Allah. Coba dari kecil aku diajarin Tuhan aku Brahmana, mungkin Tuhan aku sekarang Brahmana. Aku masih belum setuju itu. Tapi ketika dibahas tauhid di dalam Islam, ternyata kebenaran sejati itu bukan tentang siapa penyampainya, tentang apa argumentasinya, tapi ketika rasional lu bisa temuin di balik kata-katanya. Paham maksudnya? Jadi gini, Tuhan yang lain dikonsepsikan. Jadi paling logik itu dalam Islam ketika mengatakan gini, ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Kuciptakan manusia dan jin itu menyembah Allah. Gua mikir nih, Allah kok menciptain produk gagal, diciptain manusia ada yang nyembah selain Allah, diciptain apa namanya tuh iblis ada yang tidak menyembah Allah. Ini produk gagal ngapain diciptain? Ternyata jawabannya An-Naba 39. Apa dikatakan oleh Allah? Faman sya'attakhadha lillahi ma'ab. Kalau kalian mau kepadaku, kalian kembali menunjukkan apa? Hak bebas lu. Lu mau dustain gua juga boleh, lu mau kembali kepada gua juga boleh. Untuk menunjukkan apa? Gua kebenarannya, dan lu tinggal pilih mau balik ke gua ataupun enggak. Itu hal yang paling kena gitu. Jadi oh iya juga ya, berarti Tuhan itu membebaskan kita, tapi yang maha benar Dia. Ketika Allah katakan ini, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Aku yang menciptakan langit dan bumi. Paling kenanya ketika Allah ngomong gini, dan apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi. Gua pelajari itu, semua keagamaan selain Islam mengatakan Tuhannya pernah berada di bumi. Zeus, Hera, Hades, masa Zoroaster, masa Fir'aun, masa apapun, Horus, Mitra, semuanya ada di muka bumi. Allah mengatakan dirinya yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Menunjukkan apa? Apapun yang disembah manusia selain Allah, apa yang diciptakan oleh Allah. Sehingga Allah bantah lagi, fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Yang kalian sembah selain aku itu berhala. Dikonsepsikan oleh akal manusia, dilantik jadi Tuhan, dituhankan tapi bukan Tuhan. Di situ makanya gua, oh ternyata kebenaran Islam itu karena rasional gua nggak pernah bantah. Dimana ayat dengan dalil itu nggak pernah saling bertabrakan. Nggak kayak misalnya perjanjian lama Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Perjanjian baru manusia dan anak manusia. Nggak ada yang kayak gitu di Islam. Tuh kalau jawaban gua. Kenapa kuat di Islam? Karena segala apa yang dijabarkan di Islam tuh logik. Itu aja. Kalau di Islam nggak logik, misalnya gini ya, ada agama lain datang ke gua menyuguhkan satu teori yang lebih logik daripada Islam. Mungkin gua pindah hari ini nggak di Islam. Coba hal itu akan menerima hal yang paling rasio gitu. Oke, gue bertanya sama lu Daman, coba misalkan nih, ternyata misalkan ya, ini misalnya disclaimer nih, ternyata surga sama neraka itu nggak ada, lu tetap beribadah nggak? Beribadah? Karena kenapa? Apa namanya itu? Kalau di dalam ulama tauhid sendiri mengatakan gini, fa in yusibna fa bi mahdil fadli wa in yu'adzib fa bi mahdil adli. Likulli abdin kasbun kullifa bihi walakin lam tu'asir fa'rifa. Kata ulama tauhid itu gini, kita memang ada usaha yang diberatkan. Lu itu diperintahin sholat, lu itu diperintahin puasa, tapi jangan lu kira puasa dan sholat lu buat beli surga. Karena lu nggak akan sanggup beli surga itu dengan pahala sholat lu. Tapi sebenarnya Islam sejati yaitu saat aku dengan orang lain, saat aku mencintai dia, dia mencintai aku, maka efek bonus daripada kecintaan itu adanya kasih sayang dia. Misalnya adanya pelukan, adanya ciuman, adanya dikasih makan dan semuanya. Itu bonus. Berarti surga dan neraka itu efek dari mencintai Tuhan. Makanya gini, ada satu hadis Nabi mengatakan, jangan kamu mengenal Allah ataupun jangan kamu mengenal Allah hanya sebuah nama. Dari nama doang. Seakan-akan Tuhan itu peraturan hidup. Lu Islam, ya lu harus ibadah. Tuhan itu ada nggak? Ya biasa aja.
Artinya apa? Lu cuma dengar karena lu nggak pernah lihat, karena lu nggak pernah ketemu, lu nggak pernah ngomong. Seakan-akan dia nggak ada. Padahal setiap waktunya lu tahu kalau dia itu ada. Jadi jangan kenal cuma sekedar nama. Tapi kalau lu kenal total kepada Tuhan, lu nggak peduli surga sama neraka. Yang lu tahu, lu udah lu Tuhan udah ciptain gua, lu udah kasih makan gua, lu udah sayang sama gua, maka izinin gua jadi hamba untuk sayang lu sekarang. Oke, gua masukin lu ke neraka, silakan. Oke, gua masukin lu ke surga, silakan. Yang gua tuju itu lu. Itu aja. Itu hakikat cinta sejati. Surga dan neraka bukan objek. Surga dan neraka adalah efek. Itu aja. Ada yang mau counter? Tapi gini ya, nanti yang Afifah yang dijawab ya. Saya dari dulu sampai sekarang saya tinggal sekitar, kalau di tempat saya dulu kan 70% mayoritas Oten ya. Jadi dulu kan pas waktu saya pertama itu nengok Injil, Injil. Saya pikir kan dulu kan Injil ya, pikir. Saya pikir wah ini pasti dari Nabi Isa. Jadi saya pikir oh Kristen ini tidak beda dengan Muslim ya, yang dengan Islam ya. Tapi pas terjadinya pas pertama Natal mereka merayakan kok ini kok ada pokok-pokok yang dihias. Mungkin nanti dirimu pun kayak gitu juga walau ya. Jadi pas habis tahun baru, pas mau tahun baru jam 12 itu mereka kan udah mandi bersih, yang berdoa. Habis itu mabuk potong anjing kan udah itu yang loh. Kok ini agama ini kok binatang yang menjijikkan nih kok yang kok dimakan. Jadi udah mulai mabuk. Jadi saya bilang, apakah ajaran Nabi Isa dulu ada yang kayak gitu? Jadi kan saya tuh pendam aja kan. Tiba-tiba 3 bulan kemudian ada perkumpulan. Ada perkumpulan tengah malam jam 11 lah nangis. Udah nangis yang pertama nangis berteriak-teriak. Habis itu apa kata pendeta itu, sudah kuampuni dosamu. Dalam hati saya enak kali ya pendetanya ya, tinggal diampuni dosanya. Ilmu ini, agama ini masuk akal nggak? Tapi ini loh, sorry ya Naga, di Katolik itu juga ada yang namanya pengakuan dosa kan. Nah itu kromo, itu konsepnya juga kayak gitu. Habis kita ngaku dosa itu ya, kita itu nanti akan dikasih persyaratan untuk baca doa apa, itu nanti udah terhapus kayak gitu tau. Ya terus pernah nanya nggak? Jadi kita ditebus buat apa pendeta? Pernah nggak? Coba Daman ya. Lu kalau misalkan jadi gini nanti nanti diam sekali ya. Habis itu ini dia nangis. Udah siap nangis. Pertama kan tepuk tangan. Udah nangis dia, udah kuampuni. Ceritalah dosamu. Diceritain lah itu dosaku. Oke, sudah kuampuni. Rupanya baru tahu saya sekarang rupanya itu Pantai Costa atau Pantai Costa itu. Itu rupanya. Apakah yang Pantai Longa ya. Oh, rupanya kayak gitu disitulah saya mulai menjauhi daripada mereka. Saya udah mulai menjauhi. Rupanya aku bilang ini kalau makanan yang kayak gini sampai saya tidak sanggup makan. Padahal dulu saya kawan akrab loh, kawan akrab ya kan. Saya pikir wah ini cuma salah menjalankan aja. Rupanya kalau setelah itu baru saya baca di atasnya kan, oh Bible. Dari situ saya udah mulai menjauhi. Apakah dirimu dulu yang kayak gitu juga? Lanjut. Kalau aku kayak gitu, itu yang Romo tadi ya, pengakuan dosa Romo gitu, Naga. Terus yang kedua, aku ikut karismatik tuh dulu kan. Jadi ada perkumpulan doa dan itu ada penyembuhan sama pelepasan roh-roh, dan kebetulan dulu itu pasiennya orang-orang Islam, kebanyakan gitu. Ya pakai susuk atau apa. Terus juga makan daging anjing juga iya, babi iya. Terus doa-doa nyanyi-nyanyi gitu, bahasa roh gitu-gitu sih. Cuman ya gimana ya, agak-agak ngeri-ngeri sedih sih ya kalau bahas-bahas kayak gitu. Soalnya aku takut, disclaimer ya, takutnya kalau dibongkar gitu kita kayak ngejelekin gak sih agama sebelumnya, jadi nggak etis. Kalau aku nggak tahu sih, akunya masih pengen nggak mau jadi muslimah yang kan gimana ya, nggak pengen jadi muslimah tuh citranya yang mentang-mentang udah mualaf menemukan kebenaran terus jelek-jelekin yang udah dulu kayak gitu-gitu sih. Aku nggak mau kesan kayak gitu. Bukan dijelek-jelekin, maksudnya yang saya tanya, apakah yang kayak gitu kita tidak perlu kita bongkar agama orang, masalah orang kan?
Maksudnya yang saya tanya, apakah betul yang macam yang saya lihat di tempat saya? Oh iya, kalau kayak gitu. Nah itu betul. bukan Memang bukan ada. membongkar-bongkar. Kita tidak perlu kita bongkar-bongkar agama orang. Yang maksudnya apa yang kayak gitu? Iya, kayak gitu. Ya, Rata-rata kayak udah. gitu. Ah, Tunggu. Gojul. Mana si Jul nih? Tidur nih orang. Woi, Oh, Gojul. parah. Parah dia bikin host, malah dia yang tidur. Kamu nggak tahu ya, di Katolik itu tuh ada yang namanya karismatik. Itu namanya adorasi perkumpulannya. Disitulah ada bahasa roh dan lain-lain. Kamu apa nggak tahu deh? Kamu mainnya kurang ini kali ya? Enggak, maksudnya Kurang gini jauh. Kak Viva, mungkin kurang kritis gini. Apa namanya itu kalau aku ya? Aku pernah dulu duduk sama Oh ya, aku lagi toilet. Nggak, nanti aku ngomong ke Jul. Aku dulu pernah duduk sama teman aku ya, Kevin. Kalau di Loksmawe itu Protestan sama Katolik itu satu gereja, karena gerejanya cuma satu. Udah. Jadi aku pernah duduk sama pendeta tuh, aku ngomong gini. Tidak ada yang dapat bermukjizat sama seperti Yesus bermukjizat, kata dia. Karena aku di situ masih belum percaya agama manapun tuh. Karena bagi aku agama itu masih seputar ya peraturan hidup. Lu hidup, emak lu agama apa, ya itu agama lu kan gitu. Di situ gue kritis, ditanya gini, kamu kan pernah lihat itu tadi aku sama pernah itu sama kamu siapa yang ngajak ke gereja tadi? Karena aku masuk gereja tuh. Kevin, gue bilang. Udah aku sama Kevin, terus aku lihat dia ngobat apa namanya itu si bapak pendeta itu ngobatin orang sakit dan sembuh. Ya. Jadi ada orang kerasukan lah, dia ngobatin sembuh gitu kan. Inilah kebenaran Tuhan kata dia dan semuanya. Aku kritis. Pak, saya juga banyak. Aku ngelihat di kuil-kuilnya Hindu juga mereka ngobatin orang sakit dan sembuh. Mereka nggak imani Yesus. Apakah Yesus berada di antara mereka saat itu? Pendetanya diam saat itu kan. Oh itu iblis. Karena dia bersekongkol dengan iblis gitu kan, kata Pak pendetanya. Ya di situ gua masih belum logik. Roh kegelapan. Nah, makanya gue bilang kalau dalam hal sembuh-sembuhan itu jadi landasan kebenaran, ya semua agama gitu. Semua agama mengandalkan bahwa setiap agama itu bermukjizat dan untuk adanya penyembuhan gitu. Kita dengan ruqyahnya, mereka dengan bahasa rohnya itu didoakan dengan rohnya. Orang Hindu juga punya caranya, orang Buddha juga punya caranya, dan itu sembuh semua. Tidak mungkin dong kalimat Tuhan bekerja dalam satu waktu, nggak mungkin. Iya, betul. Tunggu, aku ada yang mau ku kritisi dari. Daman. Nah. Coba gue tanya lu, misalkan nih ya, ini misal nih ya, nauzubillah nih tapi nih, nauzubillah min dzalik tapi ya, misalkan ternyata nih, besok pagi gitu ya, tiba-tiba tuh langit terbelah jadi dua gitu kan, terus ada malaikat turun dan ngasih tahu bahwa yang sebenarnya Tuhan adalah Yesus. Nah, lu akan apa? Dan itu realita atau bayangan ataupun halu? Yang cuma gua ngelihat ataupun semua orang ngelihat? Ini gue misalnya semua orang ngelihat langit terbelah, semua orang ngelihat gitu. Nah terus dia datang tuh malaikat terus bilang sama lu orang lah yang ada di situ lah, termasuk lu ada di situ. Wahai umat manusia, kata malaikat itu misalkan ya, sebenarnya Tuhan itu adalah Yesus. Nah lu gimana? Lu akan gimana? Coba. Gua minta ketemu Yesusnya biar dia jawab semua pertanyaan gua. Jadi gini, kenapa lu jadi manusia? Sama kayak Kores kalau gue tanya benar. begitu, anjir. Jadi Yesusnya ku ajak debat dulu. Oke, gua akui lu Tuhan yang benar. Tapi apa alasan lu melemahkan diri? Sehingga lu kasih gua otak, lu sang maha waras, lu kasih gua kewarasan, lu malah nggak waras. Kenapa itu? Gitu. Itu sama tahu jawabannya sama Kores gue gituin. Iya. Kalau saya beda lagi Afifah. Kalau seandainya terjadi turun, saya jumpa saya kan bawa ikan goreng. Ini kan dulu kan kesukaan lu kan ikan goreng. Nah ini ikan goreng makan dulu. Nah, habis itu kutanya takut sama saya atau takut sama tentara Romawi. Saya panggil ya tentara Romawi yang ngaku Tuhan ya. Itu aja kalau saya. Gini, apa namanya tuh ini ya, ini dari tafsir dan beberapa hadis. Bukan hadis sih, ijma tabi'in lah, daripada tabi'in dikatakan gini. Kenapa rentannya nanti kafir akan berpihak kepada Dajjal daripada Nabi Isa? Karena Nabi Isa datang di akhir zaman bukan lagi tentang bermukjizat. Dikatakan bahwa Nabi Isa saat itu tidak lagi bermukjizat menghidupkan orang mati, ini enggak. Tentang mengklarifikasi kan, mengklarifikasi dirinya. Ya, mengklarifikasi bukan dari segi ranah mukjizat lagi. Jadi gini, Nabi Isa datang.
bukan lagi tentang mukjizat yang dulu dia pernah berbicara saat bayi menghidupkan orang mati, enggak lagi. Di mana Nabi Isa cuma di atas doa dia yang dalam Al-Quran gini, doa Nabi Isa, salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ada 3 poin yang dikejar Nabi Isa. Ya Allah, pertangguhkan aku, sejahterakan namaku di saat kelahiranku. Di mana kelahiranku mereka fitnah sebagai Tuhan. Mana buktinya dikatakan apa, telah lahirlah Tuhan dan juru selamat di negeri Daud. Aku tidak pernah mengatakan itu. Salamun alayya yauma amut, dan saat aku mati mereka mengatakan seakan-akan kematianku untuk jadi Tuhan sama sepertimu. Maka izinkan sejahterakan namaku saat itu. Dan mereka mengatakan kebangkitan dan mencari aku untuk jadikan Tuhan. Maka sejahterakan kebangkitanku, di mana mereka bernubuat di atas namaku, bermujizat di atas namaku. Maka apa kata Yesus? Enyahlah engkau. Maka terakhir datang di di kiamat dunia itu, Yesus nggak lagi bermukjizat, tapi Dajjal bermukjizat. Dan dia mengatakan dirinya Masih. Dia mengatakan dirinya Mesias. Hingga kemudian apa? Mereka beriman kepada Dajjal karena mukjizatnya Dajjal. Sehingga kaum kafir ini membantah Nabi Isa. Karena apa? Nabi Isa tidak bermukjizat saat itu. Gitu. Makanya kita juga, jadi ibaratnya kita juga harus hati-hati, jangan sampai nanti Dajjal datang, buah bermukjizat, hidupin orang mati, menyembuhkan ini itu dan semuanya. Akhirnya apa? Kita nggak percaya Nabi Isa, kita percaya Dajjal. Itu. Kita sapa saudara kita seorang mualaf juga. Jiman, assalamualaikum Jiman. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Jiman? Iya, mengenai soal ini, suara saya terdengar nggak? Dengar lah Jiman, saudaraku, terdengar saudaraku. Oke. Saya menanggapi soal iblis bisa menyembuhkan gitu. Itu saya setuju dengan pendapat Bang Daman ya, bahwa agama lain juga yang menyembah berhala bisa menyembuhkan. Jangan dulu menyembah berhala, menyembah iblis aja yang mempunyai perjanjian dengan setan itu bisa menyembuhkan. Saya punya pengalaman. Saya kan di daerah Nias itu kental dengan budaya, di mana ilmu-ilmu hitamnya itu, ilmu-ilmu yang tak kasat mata itu kental gitu. Jadi di tahun 2019 saya muntah darah, yang ngasih sesama orang Nias juga. Yang menyembuhkan saya itu orang yang tidak percaya tentang agama. Dia mendapatkan kekuatan dari iblis katanya. Perjanjian dia itu ada kepada iblis. Bisa sembuh, saya sembuh, jujur saya sembuh. Sampai hari ini saya tidak muntah darah. Dengan cara apa? Saya ada ritual, ada pemandiannya. Jadi kalau hanya berdasarkan kesembuhan-kesembuhan dalam dalam gereja, itu pun bisa dilakukan iblis gitu. Jangankan iblis saja bisa membawa Tuhan loh. Di dalam Bible, iblis membawa Tuhan ke padang gurun. Iblis menjanjikan kekuasaan, takhta, jabatan, ya. Jadi masalahnya bukan di situ. Konteksnya masalahnya itu ketika seseorang menyembuhkan itu, kepada siapa dia meminta agar seseorang itu bisa sembuh? Kepada sang pencipta atau perjanjian yang kepada iblis? Itu poinnya gitu. Kira-kira begitu yang saya bisa tanggapi. Lanjut. Oke, Jiman, nih tolong dijawab ya. Di sini saya nengok 2 kali KKR, apa KKR besar-besar tuh ya. Jadi setiap KKR bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa berjalan, orang stroke bisa berjalan. Jadi tetanggaku anaknya